Kalau kita mau go internasional ya sama-sama kita belajar kualitas pribadi kita juga harus internasional. Nah, iya. Kualitas pribadi kita, konten yang kita buat, standar codingnya juga harus yang sesuai dengan standar internasional agar kemudian semua kebutuhan-kebutuhan ini bisa betul-betul tereksekusi dengan optimal. Dan yang terakhir ya kita diberikan Allah. Wahai saudara asosiasi rugata, minta ilmu serta beramal. DAO Podcast channel tercinta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana bi ni'matil iman wal islam wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat DAO Podcast channel yang tercinta, alhamdulillah pada kesempatan kali ini telah berjumpa kembali di channel ini tentunya, dan kami ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman sahabat DAO Podcast channel yang telah support dan mendukung channel ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan untuk antum semua insyaallah. Amin. Teman-teman semuanya, alhamdulillah telah hadir bersama kita narasumber. Beliau bernama Ustadz Triwahyudi STCHT. Beliau founder beserta CEO aplikasi Muslim Life, Masya Allah, S1 Undip Semarang, Jawa Tengah, dan beliau juga mengambil program leadership di Harvard University Boston. Dan untuk pendidikan non-formal, beliau alumni Dayah Darul Muta'allimin Langsa. Dan temanya pada hari ini yaitu semangat perjuangan dakwah teknologi digital 4.0. Langsung saja kita menyapa Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Apa kabar Ustaz? Baik, alhamdulillah. Masya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz. Sama-sama Ustaz, terima kasih banyak. Telah hadir di tempat kami dan telah memenuhi undangan kami di sini. Amin. Dan nantinya di channel ini atau tepatnya pada hari ini kita akan berbincang-bincang dengan tema semangat perjuangan dakwah, semangat perjuangan dakwah teknologi digital 4.0. Siap, insyaallah. Sahabat DAO Podcast channel yang tercinta, tanpa menunggu lama, langsung saja kita serahkan kepada Ustadz untuk membahas dengan tema semangat perjuangan dakwah teknologi digital 4.0. Kepada Ustadz kita persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alal haqqa mu'izzan liman i'taqadahu wa tawakhahu, wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du. Sahabat pendengar yang dimuliakan oleh Allah, hari ini memang adalah eranya teknologi, Bang. Iya. Dimana kita tahu, bahkan dalam sebuah riset disampaikan, ketika manusia pertama kali bangun tidur, yang pertama kali dilihat handphonenya. Ya, bahkan kami para bapak-bapak tuh nggak ngeliat wajah istri, nggak ngeliat wajah anak, yang dilihat handphonenya. Dan di Indonesia di riset bahwa sepertiga hidup manusia Indonesia itu di depan handphone. Artinya kita sekarang sudah menjadikan kegiatan di depan alat teknologi yang bernama handphone ini atau gawai ini sebagai bagian dari gaya hidup kita. Apapun agamanya, di Indonesia ini sudah menjadi bagian dari gaya hidup. Oleh karena itu, apa yang berada di dalam gawai itu, konten yang tersedia, aktivitas yang dilakukan, itu akan menentukan akhlak dan karakter seseorang. Itulah betapa penting bagi kami, para santri-santri, para orang-orang yang memiliki kecintaan kepada nilai-nilai luhur agama Islam, harus berpartisipasi di dalam mengelola waktu-waktu para pengguna-pengguna teknologi ini. Disitulah fungsi dari Muslim Life. Muslim Life itu memang adalah mimpi besar kami menjadi duta besar umat Islam di bidang teknologi. Di mana kami kepengen sesuai dengan namanya Muslim Life, kehidupan Muslim, dari awal si Muslim itu bangun tidur sampai dia tidur lagi, dia melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bagus, bermanfaat dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Jadi apa yang ingin kami capai adalah, menurut kami Muslim yang keren itu ada 3 karakternya, Bang. Dia selalu belajar. Makanya di dalam ekosistem aplikasi Muslim Life itu, orang itu bisa mendengarkan tontonan-tontonan bermanfaat seperti ini. Tontonan bermanfaat, bahkan bisa belajar coding, belajar ilmu agama, belajar tentang parenting, belajar tentang hal-hal yang bermanfaat. Bahkan ada kartun Islami di situ. Ada kartun Islami? Iya, ada kartun Islami untuk para
pengguna yang anak-anaknya juga kadang-kadang butuh hiburan dengan menggunakan aplikasi digital ini. Kemudian di situ juga ada ekosistem ibadah, karena muslim yang baik harus selalu rajin ibadah. Ada reminder sholat, ada kiblat, ada Quran. Jadi gaya hidupnya itu kita topang sehari-hari. Jadi kalau dia mau baca Quran di kereta, kalau di Jakarta ya, hidupnya kan banyak kan di jalan. Kalau kata orang tua di jalan, karena memang banyak sekali aktivitas harus dilaksanakan di jalan. Kemudian kita juga punya ekosistem berbagi, karena menurut kami muslim yang baik nggak harus selalu taat secara pribadi, tapi juga harus soleh secara sosial. Nah, di situ ada menu yang namanya Asuh Hafiz yang bisa membantu para pengguna kami yang ingin berbagikan hartanya kepada anak-anak yatim penghafal Quran, sehingga nanti mudah-mudahan bisa menjadi tetangga Nabi di surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang kita menyadari betul bahwa kehidupan orang-orang Indonesia saat ini dengan teknologi sudah menjadi pertemanan yang sangat dekat. Oleh karena itu, penggunaan teknologi itu harus kita usahakan dalam kegiatan-kegiatan yang minimal aman, mubah, dan upayakan bernilai ibadah. Itulah visi besar dari Muslim Life, Bang. Masya Allah. Berarti atas ide dasar awal terbentuknya aplikasi Muslim Life ini melihat kegiatan manusia sekarang ya. Betul sekali. Karena tidak bisa terlepas dari handphone. Betul. Nah, kemudian bagaimana cara kita melihat di era digital ini, tepatnya di era digital 4.0, bagaimana aplikasi Muslim Life ini akan terus konsisten dan bahkan insya-Allah akan terus berkembang. Ya, terima kasih Ustaz. Menurut kami yang paling penting apa sih sebenarnya benefit secara personal bahkan secara ekonomi dari para user ketika mereka menggunakan Muslim Life. Contoh misalnya bagi para konten kreator nih seperti Ustadz dan teman-teman di DAU channel yang mulia ini, insya Allah semua penghuni surga saya doakan. Amin ya Allah. Kita semua di sini membuat konten ini kan selain ingin meningkatkan nilai-nilai dakwah Islamiyah, juga ada potensi ekonomi. Karena di dalam membuat ekosistem ini kita menggunakan alat-alat yang profesional, biaya yang juga tidak murah. Di dalam ekosistem Muslim Life kami juga ingin menjawab itu. Makanya sekarang kalau di Muslim Life itu khusus untuk konten kreator dakwah itu ada menu apresiasi untuk para konten kreator. Jadi kalau ada orang yang senang dengan konten ini dan pengen mengapresiasi, silakan infak sesuka hatinya. Sehingga kemudian channel-channel bermanfaat seperti ini berkembang. Kemarin ada pilihan menggunakan iklan, tapi karena kita merasa belum sanggup mengontrol potensi iklan yang ada, karena banyak kadang-kadang iklan yang kontennya itu nggak bisa kita kontrol, sementara kami belum membuka potensi itu. Tapi ke depan mungkin akan ke situ juga. Juga untuk para pendengar, para orang yang menggunakan Muslim Life, ada nggak potensi ekonominya? Kami juga membuka misalnya kolaborasi, menjadikan mereka, kami menyebutnya mitra bisnis Muslim Life. Jadi mereka juga bisa bantu kami jualan pulsa di Muslim Life Pay. Bisa ya? Bisa Ustaz. Sekarang kita sudah launching juga Muslim Life Pay untuk menginfokan kepada dunia, mempromosikan pada dunia bahwa ekosistem syariah juga bisa go digital dan user friendly-nya sangat mudah digunakan. Jadi bisa top up-nya gratis menggunakan bank dan ekosistem syariah, Bank Aceh Syariah, Bank BSI, Bank Muamalat, bank-bank lokal yang berbasis syariah. Sehingga kemudian itu menjadi satu pintu semuanya. Itu goal besar kami. Bisa beli pulsa, bayar token listrik, bayar pajak dan seterusnya. Jadi yang paling penting sebenarnya ada dua sisi sih. Kebermanfaatan secara nilai, artinya orang bisa belajar agama di sini, orang menikmati kemudahan-kemudahan di sini, dan yang kedua potensi ekonomi. Potensi ekonomi. Kalau itu bisa kami jawab, maka mudah-mudahan Muslim Life ini akan terus semakin berkembang dan diminati oleh masyarakat, insyaallah. Masya Allah. Ini saya rasa paket lengkap nih. Insyaallah Ustaz. Sesuai dengan namanya Muslim Life, kehidupan Muslim. Masya Allah, sempurna. Mudah-mudahan, amin. Ini just only kayaknya ya. Rencana kita memang kita ingin menjadi aplikasi Islam terbesar Ustaz di Indonesia. Target pasarnya Ustaz? Saat ini konsentrasi utama kami milenial Ustaz. Milenial. Ya, kita percaya the power of millennial community. Walaupun mereka masih bokekers seperti saya dan kawan-kawan ya kan. Tetapi ekonomi itu akan berkembang. Mereka saat ini mungkin sebagian masih mahasiswa, mulai bekerja, pendapatan antara 5 sampai 10 juta rata-rata. Tapi mereka akan berkarir. Dan selama mereka berkarir itu, ketika Muslim Life menjadi bagian dari hidup mereka, mudah-mudahan sekali download, sekali pakai, kemudian selamanya dia pakai. Nah, karena memang misi besar Muslim Life juga potensi ekonomi lainnya juga akan coba kita digitalkan, seperti potensi umroh, potensi di bidang haji, potensi di bidang muamalah, perdagangan, finansial, teknologi, sangat banyak potensi-potensi di dunia Islam yang bernilai ekonomi
yang bisa kita fasilitasi dengan teknologi, dan itu akan kita berkembang ke sana, Ustaz. Berarti sejauh ini bagaimana akses aplikasi Muslim Life? Ya, kita sekarang sudah di-download lebih dari 2 juta orang, Ustaz. Alhamdulillah. Kita sudah tersedia di Android dan iOS. Jadi para pengguna channel dan penonton channel DAU yang mulia ini, kita sudah di-download lebih dari 2 juta orang di Android dan iOS, bisa di-download. Kita juga ada versi website muslimlife.id khusus untuk ekosistem konten kita. Dan kontennya itu murah sekali, Ustaz. Subscribe di Muslim Life itu hanya 15.000 per bulan. Iya, jadi mudah-mudahan nanti DAU juga bisa join nih di dalam ekosistem subscribe. Konsepnya semuanya bagi hasil sesuai dengan nilai-nilai Islam. 15.000 itu dia bisa nonton lebih dari 1.000 konten di Muslim Life. Iya, 1.000 konten, bisa belajar coding, belajar bahasa Arab, belajar komunikasi bahkan. Artinya apapun yang mereka butuhkan untuk membuat upgrade diri itu ada di Muslim Life. Jadi harapannya dengan konsep yang lebih cheap, lebih murah ini, lebih lengkap, orang punya pilihan daripada dia mohon maaf nonton YouTube, nonton ekosistem lain yang kepengen nonton kebaikan tapi di bawahnya kadang-kadang banyak konten-konten lain. Ya ada cewek joget-joget. Nah, ini ada kajian wajah ustadznya, di bawahnya ada cewek joget-joget. Nah, itu butuh challenge tersendiri itu karena ekosistemnya kan. Ya karena mereka itulah, kalau teknologi tidak diisi orang-orang beriman, tidak dikembangkan, tidak dibuat oleh orang-orang beriman. Sekarang mohon maaf, umat Islam ini kan kebanyakan pengguna itu potensi selalu 2. Potensi menjadi korban yang pertama ya kan. Satu lagi potensi menjadi pengguna yang mengambil manfaat. Ada 2 potensi. Nah, kita berharap ke depan ketika kreator-kreator teknologi itu adalah orang-orang muslim yang taat sama Allah, teknologi-teknologi itu kemudian dibuat tidak untuk merusak akhlak masyarakat, tapi memberikan manfaat dan menjaga kenikmatan akhlak masyarakat dalam bentuk layanan-layanan yang sesuai kebutuhan mereka. Dan itu harus dilakukan oleh umat Islam, Bang. Subhanallah. Kenapa Ustadz melihat peluang ini hanya di digital teknologi? Ya, sebenarnya semua ekosistem itu penting dimasuki oleh umat Islam. Penting, tidak hanya teknologi, kesehatan, pendidikan. Tapi saya melihat pertama passion saya. Saya memang dari dulu suka sekali ngutak-atik laptop, ngutak-atik komputer. Bahkan saya kuliah di planologi Undip, di semester 5 belajar tentang GIS, Global Information Geospatial. Saya kemudian malah belajar coding di situ. Jadi kecintaan saya kepada teknologi itu membuat saya bismillah, kita akan kolaborasi seperti Ustadz jago dibikin konten seperti ini ya kan. Itu adalah sebuah potensi yang harus memang kita fokus. Fokus kepada satu bidang yang kita paling expert, sehingga mudah-mudahan dengan itu hasilnya lebih optimal. Ya, karena saya memang pekerjaannya banyak di bidang teknologi. Saya juga jadi konsultan di beberapa Baitul Mal, termasuk Baitul Mal Banda Aceh juga. Kami adalah konsultan teknologi Baitul Mal Kota Banda Aceh. Jadi ada begitu banyak kebiasaan hidup saya yang dekat dengan teknologi, sehingga saya mencari nafkahnya di sini, kemudian berkaryanya di sini, dan saya telah mewakafkan saham saya di Muslim Life juga di sini. Saya berharap ini menjadi sedekatul jariyah saya, dan ilmu yang bermanfaat dari Muslim Life ini bisa menjadi pahala bagi kami yang nanti ya kita semua akan wafat jadi tulang belulang. Kita tetap punya aset pahala yang berkelanjutan. Itu goal besarnya, Ustaz. Subhanallah. Sejauh ini adakah kendala Ustaz dalam mengembangkan perjuangan ini? Semua kendalanya dimulai dari UUD. Ujung-ujungnya duit. Kita sadar betul bahwa infrastruktur teknologi itu mahal. Iya, betul. Mahal. Engineer itu kalau di Muslim Life alhamdulillah yang senior itu gaji udah 2 digit, udah belasan juta. Jadi memang menggaji mereka ini memang butuh energi yang besar. Betul. Dan spirit dari saya sebagai founder untuk mencari begitu banyak peluang sehingga mereka tetap sejahtera. Goal kita kan kecintaan orang kepada company itu dimulai dari kesejahteraannya dulu. Jadi saya bagaimana layanan-layanan saya, misalnya tadi subscribe tadi. Kalau teman-teman banyak yang subscribe, ya alhamdulillah pendapatan perusahaan banyak, maka saya bisa naikin terus kesejahteraan dari para engineer. Supaya mereka bisa lebih clear. Betul. Karena logika tanpa logistik kan gak realistik juga kan. Jadi banyak logikanya, mikirnya banyak, tapi gizinya kurang, itu gak bagus. Betul. Itu harus terus kita upayakan. Para engineer muslim ini harus kaya raya. Itu goal besar saya. Betul. Dan yang kedua tentu saja kita sangat membutuhkan budget untuk sosialisasi. Kita tahu betul bahwa dunia marketing, ya iklan, kemudian
bagaimana kita menjangkau pasar itu butuh energi dan tentu saja ya dana yang nggak sedikit. Tetapi saya percaya Allah Maha Kaya, maka kami keep fight ya. Keep fight terus, berikan manfaat terus. Kita juga ada kolaborasi juga dengan investor, ada secara proses manusiawi, tetapi secara ukhrawi kita percaya betul kalau orang-orang bertakwa itu kan Allah katakan wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Insyaallah kita akan selalu diberikan rezeki bahkan dari jalan yang enggak kita duga-duga. Jadi keep fight. Mudah-mudahan DAU juga makin kaya raya. Amin insyaallah. Ini para videografernya juga kaya raya nih ya insyaallah. Antum juga Ustaz. Amin insyaallah. Sama-sama. Sama-sama jazakallah. Terkait masalah pengembangan dakwah teknologi digital di era 4.0 ini. Sejauh ini Ustaz dari pihak pemerintah ada melihat atau memperhatikan di aplikasi. Alhamdulillah kalau pemerintah secara umum mendukung ekosistem digital di Indonesia, sangat mendukung. Dan kami Indigo sendiri yang menjadi first investor pertama kami kan dari Telkom ya, BUMN. Artinya pemerintah dengan semua divisi-divisinya sudah mendorong kita generasi muda untuk membangun startup, karena memang semua menyadari bahwa banyak startup kita yang sekarang investmentnya ya majority dipegang asing, itu fakta. Iya betul. Ya unicorn kita itu founder lokalnya paling persenannya di bawah 5%. Ya 5% sahamnya. Jadi sekarang mereka secara ekosistem telah dikuasai oleh investor asing. Tapi itu sebuah realita di mana memang untuk tumbuh dan berkembang mereka butuh dana yang besar, dan kadang-kadang dana itu nggak tersedia di investor lokal, makanya mereka ya dapat peluang dari investor asing ya terima, karena itu untuk mendukung visi besar mereka gitu. Secara dukungan penuh bagus, ekosistem juga ada, dan sekarang tinggal kembali ke kitanya masing-masing. Iya, kita nih mau butuh apa? Oh butuh modal, pemerintah ada banyak, channel-channel yang mendukung modal ada banyak. Kita butuh bantuan ekosistem ada juga. Jadi sekarang ini insya Allah terkait dengan dukungan besar, tinggal bagaimana setiap pribadi ini memanfaatkan dukungan itu. Adakah relasi daripada pihak BUMN tadi ya? Ya. Adakah mengajak untuk bekerja sama? Iya, sampai hari ini potensi kolaborasi banyak, baik secara network, secara pasar dia buka juga, secara kolaborasi internal juga ada. Semuanya tergantung pada kebutuhan kita dan sekali lagi apakah kita mau mengambil peluang itu, gitu. Berarti untuk harapan ke depan Muslim Life ini, dan kita juga berharap agar sampai go internasional Ustaz. Amin. Jadi saya mengucapkan terima kasih banyak atas undangan teman-teman DAU nih. Amin. Dan juga para pendengar. Pertama, kita percaya bahwa Islam itu rahmatan lil alamin. Betul. Artinya karena dia rahmatan lil alamin, mindset dari kerja-kerja besar para pengguna teknologi itu harus global. Termasuk DAU ke depan harus pakai channel bahasa Arab, bahasa Inggris. Insyaallah. Ya kan, go global. Dan sekarang sudah ada Ustaz teknologi yang kita ngomong bahasa Indonesia bahkan bahasa Aceh, di bawahnya sudah ada translator otomatis. Oh iya. Iya, bahasa Rusia, bahasa Korea. Makanya ke depan keren. Ketika artificial intelligence di bidang bahasa ini semakin baku, maka konten kita juga akan makin global. Dan nggak usah khawatir. Korea sendiri, mereka nggak pakai bahasa Inggris kok lagu-lagu Korea. Tetap pakai bahasa Korea, tapi orang Amerika juga seneng sama konten-konten Korea kan? Iya betul. Artinya apa? Ya sekarang ini manusia sudah mulai biasa aja pakai bahasa-bahasa lain, nggak harus bahasa ibu mereka. Jadi yang pertama, menurut kami memang setiap Muslim harus punya mindset kalau bikin karya harus go internasional, harus go internasional. Jadi menuju ke situ maka kapasitasnya juga harus internasional. Kalau DAU sudah sangat internasional ini, alatnya, perlengkapannya. Jadi nggak ada alasan cuma lokal saja ya. Ada 1,7 miliar Muslim di seluruh dunia. Artinya itu pasar besar kita dan mereka harus kita jangkau satu persatu. Dan dengan teknologi ini insya Allah itu bisa terjangkau. Dan yang kemudian yang kedua yang paling penting buat kami dan buat para pendengar juga DAU, kalau kita mau go internasional ya sama-sama kita belajar kualitas pribadi kita juga harus internasional. Nah, iya. Kualitas pribadi kita, konten yang kita buat. Kemudian di Muslim Lab juga standar codingnya juga harus yang sesuai dengan standar internasional agar kemudian semua kebutuhan-kebutuhan ini bisa betul-betul tereksekusi dengan optimal. Dan yang terakhir ya kita libatkan Allah. Mudah-mudahan dengan bantuan Allah Subhanahu wa taala, rajin-rajin qiyamul lail, banyak-banyak sedekah, kita percaya bahwa keberkahan itu yang jauh lebih penting dibandingkan dengan kerja keras kita. Amin, karena apapun yang kita buat, seperti Ustaz juga di DAU
Pagi-pagi tadi kita udah standby nih ya kan, orang lain masih santai-santai ngopi ya kan. Kita ngopinya malah di podcast gitu ya kan. Ngopi dulu Ustaz. Iya udah habis. Jadi kita pagi-pagi udah ngopi begini, udah kerja keras begini, ini bagian dari cara kita merayu Allah untuk membukakan pintu rezeki gitu kan. Nah, mudah-mudahan dengan tulus ikhlas bahwa niat baik kita adalah untuk membantu masyarakat supaya lebih produktif, semuanya dibalas oleh Allah dengan rezeki yang mubarakah, yang paling penting berkah. Kemudian juga cukup untuk kebutuhan hidup kita dan untuk anak-anak istri kita semua di rumah dan juga kru-kru kita semua. Amin. Dan semoga para pendengar juga menjadi pribadi-pribadi yang produktif. Amin. Demikian jazakallah khairan katsir. Masya Allah. Sahabat DAU Podcast Channel yang tercinta, saya yakin insya Allah Muslim Life akan maju dan jaya. Amin. Dan berkah insya Allah Go International. Dan saya melihat pun apa yang telah disampaikan oleh Ustadz Tri Wahyudi tadi, bahwa ilmu-ilmu yang telah disampaikan barusan, saya rasa ini bukan lagi bermanfaat, tapi sangat bermanfaat untuk para generasi milenial yang sedang lagi-lagi semangatnya ini berjuang di media sosial atau dakwah di digital 4.0. Dan untuk untuk petuah kalau bahasa Acehnya Ustadz, nasihat terakhir untuk teman-teman muda generasi milenial yang mungkin mereka ingin mendapatkan semangat daripada Ustadz. Pertama, teman-teman sekalian, ini era di mana kita, masa muda kita harus kita isi dengan kerja keras. Kemudian yang kedua, kita juga kerja cerdas. Kemudian kita kerja ikhlas. Ada tokoh Indonesia yang sering ngomong ini, Pak Sandiaga Uno. Saya setuju dengan ide beliau. Intinya memang yang ngopi bagus, tapi ngopi sambil kerja. Nah, kalau ngopi terus itu nanti nggak kerja gitu kan. Ngopi sambil kerja itu bagus. Yang kedua, upgrade diri, terus harus upgrade diri. Dan yang ketiga, hubungan dengan Allah. Itu perlu terus kita jaga, karena apapun ceritanya, tugas kita berusaha, rezeki tetap datang dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga teman-teman sukses insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kami ucapkan terima kasih banyak Ustaz telah hadir di tempat kami. Kita saling mendoakan ya Ustaz. Mudah-mudahan Muslim Life dan DAU Podcast Channel terus berkembang dan terus bahkan sampai Go International. Amin. Insyaallah. Amin. Teman-teman sahabat DAU Podcast Channel yang tercinta, terima kasih banyak telah dukung dan support channel ini. Dan jangan lupa teman-teman semuanya yang mempunyai, saya rasa semuanya punya handphone atau gadget, buka di Play Store dan lihat di situ ada aplikasi Muslim Life dan segera di-download karena di sana banyak manfaat dan ilmunya. Dan kemudian sahabat DAU Podcast Channel yang tercinta, jangan lupa subscribe, dan apabila sudah subscribe jangan lupa ditekan notifikasi atau tombol loncengnya, dan jangan lupa like, share dan komen. Dan apabila ingin merequest judul atau tema, silahkan ditulis di kolom komentar. Nanti kita akan bahas di video selanjutnya. Jazakallahu khair Ustaz. Mudah-mudahan Ustaz selalu sehat beserta keluarga dan dimudahkan rezeki Allah Subhanahu wa taala. Dan diberikan kebahagiaan kehidupan dunia dan akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.